Cara mengenali diri sendiri. Tasawuf tingkat pemula, kajian lanjutan dari episode yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah amma ba'd. Faqad qala Allah azza wa jal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Wa qala Allah jalla dzikruh. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Warwiya an Yahya ibn Mu'adhin ar-Razi rahimahullahu ta'ala annahu qala man 'arafa nafsahu faqad 'arafa rabbah. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ketahuilah bahwa pada episode sebelumnya telah dijelaskan tentang Islam, iman dan ihsan, fikih, akidah dan tasawuf, kemudian syariat, hakikat dan makrifat. Maka insyaallah kita lanjutkan di dalam episode yang berikutnya. Kita akan membahas tentang manusia. Manusia di dalam bahasa Arab namanya insan. Al-insanu. Nah, nanti kalau maknanya secara lugat nanti kita akan bahas tersendiri. Sekarang yang menopang terjadinya insan. Insan atau manusia itu tertopang oleh tiga hal, tiga komponen pokok. Yang pertama jasad, yang kedua nafsun, yang ketiga ruhun. Al-insan disebut sebagai insan karena ada jasad. Jasad itu badan tubuh. Biasanya kalau manusia telah mati, jasadnya dikubur di mana? Begitu. Jasad itu jasad, al-jasadu, bahasa Arab. Kemudian yang kedua an-nafsu. An-nafsu disebut sukmah. Ar-ruhu disebut nyawa. Jasad di dalam ilmu Jawa kuno biasanya disebut raga. Raga kemudian nafsu disebut sukmah. Ruhun disebut nyawa. Ada raga, ada sukma dan nyawa. Lah kita harus tahu eksistensi antara sukma dan nyawa, bagaimana bisa menyatu ke dalam jasad, ke dalam raga. Lah terkadang ini manusia terlalu sibuk mencari harta benda, hanya ngurusi raga saja. Raganya diurus dengan makan yang enak-enak, plesiran. Tetapi dia nggak ngerti siapa dirinya sendiri, kan aneh. Bagaimana dia akan mengenal Tuhannya? Bagaimana dia bisa menyembah, mengabdi kepada Allah dengan seyakin-yakinnya kalau dia hanya mengetahui tentang jasad luarnya saja. Tidak pernah mengenali tentang raga, jiwanya, jiwa dan nyawanya. Oleh sebab itu marilah kita bahas satu persatu. Yang pertama al-jasadu, jasad, raga. Huwa ina'un nafsi war ruhi. Jasad yaitu wadahnya sukma dan juga wadahnya nyawa. Sukma dan nyawa itu butuh wadah. Makanya jasad itu sangat dibutuhkan. Tetapi kalau manusia hanya mengandalkan jasad, jasmani, maka manusia itu tidak ada bedanya dengan binatang. Kerjaannya hanya makan, minum, berak, tidur, kawin, kencing, makan, minum, berak, tidur, kencing. Astagfirullahaladzim. Kita ini kan manusia, beda dengan binatang ternak, beda dengan binatang buas. Oleh sebab itu, kita harus mengetahui tentang siapa sebenarnya diri kita. Kalau kita sudah mengetahui siapa sebenarnya diri kita, insya Allah kita akan mengenali Tuhan kita dengan sebaik-baiknya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenali dirinya, maka sungguh niscaya dia akan mengenali Tuhannya. Kita ulang. Al-jasad, kemudian an-nafsu dan ar-ruhu. Raga, sukma dan nyawa. Al-jasadu huwa ina'ul nafsi war ruhi minal jismi al-badani. Jasad adalah wadahnya jiwa dan wadahnya nyawa. Dari jenis jisim,
al-badani yang bersifat badan. Alladzi khuliqa minal anasiri al-arba'ati yang diciptakan terhadap dia alladzi minal anasiri dari unsur-unsur al-arba'ati yang 4. Jasad kita tercipta dari 4 unsur. Yang pertama at-tinu, tanah, unsur tanah, tin. Wal ma'u dan yang kedua unsur air. Warihu dan yang ketiga unsur angin. Wan naru dan yang keempat unsur api. Ada tanah, ada air, ada angin dan api. 4 unsur inilah yang menopang terwujudnya suatu jasad. Oleh sebab itu manusia kadang-kadang merasa seperti tanah. Terkadang manusia merasa seperti air. Terkadang manusia merasa seperti angin dan manusia merasa seperti api. Bisa marah, panas begitu. Lah, perubahan-perubahan inilah yang harus kita ketahui kalau kita mengaku sebagai manusia. Kecuali kalau kita mengakunya sebagai binatang, ya silakan seperti binatang. Kemudian yang kedua, an-nafsu hiya muharrikatul jasadi minan nafasi waddami al-jari. An-nafsu bermula jiwa. Jiwa hiya muharrikatul jasadi yaitu penggerak jasad. Jadi jiwa adalah sebagai penggerak motornya, motoriknya jasad. Jasad tidak akan bisa bergerak kalau tanpa adanya jiwa. Jadi jiwa adalah muharrikatul jasad. Penggerak jasad. Minan nafasi daripada nafas. Perhatikan, tulisan Arabnya an-nafsu kalau fa-nya disukun namanya nafsun jiwa. Kalau fa-nya di fathah an-nafasu bermakna nafas. Dalam bahasa Indonesia nafas. Nafas itu berkaitan dengan reh. Reh itu angin. Lah reh berkaitan dengan ruh. Ruh itu nyawa. Lah ini indahnya kata-kata di dalam bahasa Arab yang bisa kita pahami tentang hakikat manusia. Wadami dan dari darah al-jari yang mengalir. Minar ri'ataini dari 2 bilik paru-paru. Wal qalbi dan dari jantung. Qalbun di sini bermakna jantung. Kalau nafas itu mengalir ke dalam paru-paru. Paru-parulah yang mengontrol tentang nafas. Qalbu jantungnya yang mengontrol tentang darah. Nafas itu unsurnya angin dan darah unsurnya air. Ila sairi a'dha'il badani ke segenap seluruh anggota badan. Wahya manba'atun liquwatil hawasil khamsi. Wahya bermula dia jiwa, nafsun, manba'atun yaitu sumber. Sumber liquwatil hawasil khamsi bagi kekuatan panca indera. Jadi panca indera kita ini sumber kekuatannya adalah jiwa. Adapun mata itu tempat, mata, telinga itu hanya tempat. Seperti inak, ya inak, wadah. Tetapi kekuatannya disebut nafsun. Jadi nafsun manba'atun liquwatil hawasil khamsi. Yaitu sebagai sumber bagi kekuatan panca indera. As-sam'u, pendengaran. Wal basaru yang kedua penglihatan. Wasyamu dan penciuman. Walamsu dan peraba. Wadzoku dan perasa. As-sam'u wal basaru wasyamu wal lamsu wadzauqu. Wa manba'atun liquwatil aqli fil qalbi wa liquwatil fikri fid dimaghi. Dan jiwa itu manba'atun sebagai sumber liquwatil aqli fil qalbi bagi kekuatan akal yang ada di dalam hati. Jadi akal itu berada di dalam hati, hati berada di dalam dada. Walikuwatil fikri dan sebagai sumber kekuatan fikiran fit dimaghi di otak, otak di kepala. Inilah ulama tasawuf berdasarkan Al-Quranul Karim membedakan antara fungsi akal dan fungsi pikiran. Kalau akal itu berada di dalam hati, hati berada di dada. Sedangkan pikiran itu berada di otak, otak di kepala. Dan kita harus membedakan itu. Sedangkan orang-orang barat dan termasuk orang-orang Indonesia, ya orang Indonesia zaman kini loh ya, kalau orang Indonesia zaman dulu tahu perbedaan antara akal dan pikiran. Orang Indonesia zaman kiri itu tidak tahu perbedaan akal dan pikiran, seolah-olah sama. Akal dan pikiran seolah sama, padahal itu berbeda. Ya, insya Allah nanti kita akan bahas tentang
perbedaan akal dan pikiran secara panjang lebar. Kita ini kan baru ke muqaddimah. Muqaddimah ilmu tasawuf bagi pemula. Kita belum membahas tentang ruh. Dan kita belum membahas tentang detailnya satu persatu. Tapi sudah 10 menit lebih. Insya Allah kita akan lanjutkan pada episode berikutnya. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.